Salam dan bahagia. Saya Yosua dengan NIM 2018 01 20 38. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal psikologi industri dengan judul Hard Skills dan Soft Skill pada bagian sumber daya manusia di organisasi industri. Hard Skills Hard skills merupakan kemampuan yang berasal dari pengetahuan, kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kompetensi dalam melakukan sesuatu, keahlian atau keterampilan yang membutuhkan latihan tertentu, menurut Robles pada tahun 2012. Soft skills merupakan kualitas yang dibutuhkan pekerja yang tidak terkait dengan pengetahuan teknis. Misalnya saja untuk berinteraksi dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi. Selain kemampuan intrapersonal seperti kemampuan untuk memanajemen diri dan kemampuan interpersonal seperti bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Menurut Robles pada tahun 2012. Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah 100 perusahaan yang mencari lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk posisi HRD, yang mana salah satunya adalah lulusan psikologi. 100 perusahaan ini diambil dari situs lowongan kerja online, yaitu Jobs Description dan Jobstreet, yang mencari calon karyawan posisi HRD. Karakteristik perusahaan yang menjadi subjek adalah perusahaan yang memasang iklan di kedua situs tersebut, yang mencantumkan posisi HRD dan psikologi sebagai salah satu syarat pendidikan. Data dikumpulkan dari bulan Agustus hingga September 2012. Berikut ini adalah kumpulan hard skills yang tertera pada situs online tersebut. Yang pertama, ada peraturan ketenagakerjaan dengan frekuensi 44 dengan persentase 16,79%. Hard skill sendiri terdapat 13 hal, di mana dari 1 sampai 13 tersebut sudah diurutkan dari yang memiliki presentasi tertinggi hingga presentase terendah. Presentasi tertinggi dimiliki oleh peraturan ketenagakerjaan, lalu yang terendah dimiliki oleh hard skills counseling dengan persentase 1,53%. Untuk soft skill terdapat 19 hal, di mana soft skill tertinggi dimiliki oleh komunikasi dengan persentase 12,9%. Lalu presentasi terendah dimiliki oleh orientasi hasil dengan persentase 1,1%. Untuk menghitung persentase tersebut, caranya adalah dengan membagi antara frekuensi setiap skill, lalu dibagi dengan total, lalu dikali dengan 100%. Begitu juga dengan presentasi yang dihasilkan oleh soft skill, yaitu dengan membagi antara banyaknya frekuensi setiap skills dibagi dengan total frekuensi, lalu dikalikan dengan 100%. Pembahasan. Dari hasil penelitian ini terdapat 13 hard skills yang dibutuhkan perusahaan dari lulusan perguruan tinggi untuk posisi HRD. Dari ke-13 hard skills tersebut terdapat hard skills yang terkait erat dengan lulusan psikologi, yaitu rekrutmen dan seleksi, alat tes psikologi, wawancara kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengembangan dan struktur organisasi, dan konseling.
Lalu pada soft skills terdapat 19 hal yang dibutuhkan perusahaan dari lulusan perguruan tinggi sebagai calon karyawan. 19 soft skill yang paling sering muncul atau yang paling dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, kemampuan bekerja secara tim maupun secara individu, kemampuan bekerja di bawah tekanan, kepribadian yang baik, jujur, motivasi kerja, disiplin, kepemimpinan, ulet atau pekerja keras, dan terakhir teliti dan detail. Untuk mengetahui soft skill atau hard skill yang paling sering digunakan dapat dilihat pada tabel hard skill dan soft skills, yaitu diurutkan dengan presentasi tertinggi hingga presentasi terendah. Untuk presentasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu, bagi perguruan tinggi, khususnya Fakultas Psikologi, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka mengembangkan kurikulum. Hard skills yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan kemampuan yang dibutuhkan dunia industri dari lulusan psikologi, sehingga penyelenggara pendidikan psikologi seharusnya membekali para lulusannya dengan kemampuan tersebut. Selain hard skills, dunia industri juga membutuhkan lulusan yang mempunyai soft skills, sehingga penyelenggara pendidikan psikologi seharusnya juga dapat membantu para lulusan untuk memiliki soft skills yang dibutuhkan untuk membantu mereka dalam berkarir di dunia industri. Bagi para lulusan psikologi dengan minat industri dan organisasi, hendaknya mempersiapkan hard skills dan soft skills yang ditemukan pada penelitian ini. Posisi HRD pada dunia industri juga diisi oleh lulusan jurusan lain, terutama manajemen dan hukum. Sehingga selain menguasai kemampuan inti, lulusan psikologi juga seharusnya menguasai kemampuan lain yang dibutuhkan yang berkaitan dengan bidang HRD seperti misalnya pemahaman peraturan ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan penilaian kinerja. Terima kasih dan salam.